Kemudian tentang tidak mempercayainya mereka terhadap bi'satu al-amwat, atau dibangkitkannya orang setelah di dalam kubur itu kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini kata mereka sangat jauh dari akal kita. Masa iya orang yang sudah mati di dalam kubur kemudian sudah menyatu dengan tanah kemudian dihidupkan kembali? Nah, ini sangat jauh dari akal mereka. Makanya mereka tidak mempercayai. Bahkan oleh sebab ini mereka mendustakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi membawa sesuatu yang jauh dari akal manusia. Nah, ini syubhat mereka. Kemudian yang ketiga, di antara upaya orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghalangi orang untuk mendekati Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an. Karena Masya Allah, Al-Qur'an ini memang benar-benar mukjizat. Bahkan salah satu pembesar orang Quraisy itu Al-Walid ibn al-Mughirah, itu bapaknya Khalid ibn al-Walid, pernah mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bacakan sesuatu dari Al-Qur'an, kemudian dia takjub. Dia membenarkan bahwa ini adalah bukan perkataan manusia. Ini adalah benar datangnya dari Tuhannya manusia. Al-Qur'an itu atau yang dibacakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin dari manusia. Itu adalah dari Tuhannya manusia. Tidak mungkin manusia bisa mendatangkan sesuatu seperti ini. Nah, itu. Karena memang setiap mukjizat itu yang diturunkan kepada Nabi itu sesuai dengan sesuatu atau perkara yang terkenal di masanya. Nah, pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang terkenal adalah tentang syair dan juga balaghah dan juga kuatnya bahasa Arab. Nah, sehingga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat. Dan lafaz Al-Qur'an ini, lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak mungkin orang itu bisa mengucapkan atau melafadzkan seperti lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Sigot-sigotnya itu tidak mungkin, walaupun dia seorang penyair yang sangat pandai atau sebaik-baik penyair di masa itu, tidak mungkin bisa menyaingi Al-Qur'an. Dan Walid ibn al-Mughirah ini termasuk penyair yang hebat ketika itu. Makanya diutus untuk menghadapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika mendengar Al-Qur'an, dia yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan ucapan orang biasa. Ini adalah datangnya dari Tuhan. Mimbar TV, inspirasi surga.